Hal yang pasti dari hidup kita adalah adanya ketidakpastian yang harus kita alami. Ya. Anda masih bisa pasti, masih umur panjang. Nggak bisa kita bilang, saya pasti bisa umur panjang. Nah, dalam Alkitab, kita bisa lihat bagaimana umat-umat Tuhan sekalipun hidup dalam ketidakpastian. Ya. Jadi itulah sebabnya. Hanya ada satu pengharapan yang pasti yang dikatakan oleh Alkitab. Alkitab tidak katakan kamu akan bebas dari penyakit selama-lamanya. Nggak bisa kan? Alkitab tidak katakan kamu pasti tidak akan pernah mati-matinya. Lazarus saja yang dibangkitkan Yesus mati lagi. Ya. Tapi hanya ada satu pengharapan Alkitab yang pasti. Yang pasti. Itu apa? Ya, itu kita sudah baca tadi. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita. Blessed hope, pengharapan kita yang penuh bahagia. Pengharapan kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Gereja Advent, nama kita, ya, membahas tentang the Seventh Day Adventist, gereja Masehi Advent. Masehi Advent, apa artinya? Masehi Advent kedatangan siapa? Kedatangan Yesus, Seventh Day Adventist Church, ya. Jadi kita membicarakan, tapi sekali lagi, ini bukan satu hal yang sekali lagi hanya milik kita, bukan orang Advent, ya. Ada begitu banyak umat-umat manusia di dunia, umat-umat Kristen di dunia ini yang berbicara tentang kedatangan Yesus, yang mungkin tapi dengan satu sudut poin yang berbeda, ya. Satu sudut poin berbeda. Kalau di Amerika Serikat ini, mungkin Anda sering lihat orang-orang itu di train station atau di subway, ya, di kereta bawah tanah atau di pinggir jalan. Oh, mereka bilang, repent, Jesus is coming soon. Saya kagumi juga, ya. Walaupun banyak orang menyindir mereka, ini orang-orang fanatik ini. Orang-orang fanatik ini yang bikin takut orang gitu, ya. Yang bikin takut. Bertobatlah, repent, artinya bertobat. Jesus is coming soon. Yesus itu datang apa? Yesus akan segera datang, ya. Jadi mereka itu pegang itu semua. Nah, banyak orang mungkin ya bisa iya betul juga, ya. Ini pekabaran ini betul juga. Tapi bagi banyak masyarakat di Amerika ini juga mereka mentertawakan aja nih orang-orang yang dianggap sebagai sangat fanatik ini. Tapi ini bukan satu pekabaran fanatik, kita akan lihat. Kedatangan Yesus itu adalah satu pengharapan, bukan kefanatikan, tapi satu pengharapan. Nah, Billy Graham, seorang Protestan yang utama lah, ya, evangelis Billy Graham, ya. Dia katakan bahwa pengajaran Alkitab tentang kedatangan Kristus yang kedua kali sering dianggap sebagai khotbah hari kiamat, doomsday preaching, ya. Banyak orang yang pikir, ini fanatik ini cuma bikin takut orang aja nih. Jadi itu banyak orang yang mereka pikir seperti itu. Tapi bagi Billy Graham dia katakan itu tidak lagi. Itu bukan lagi satu pengajaran tentang doomsday atau hari kiamat, tidak lagi. Tapi kedatangan Yesus yang kedua kali, menurut Billy Graham, bukan orang Advent Billy Graham ini, ya, adalah satu-satunya secercah harapan yang bersinar bagaikan sinar yang semakin terang di dunia yang semakin gelap. Ya, dunia yang semakin gelap. Mungkin banyak aneh yang berpikir, oh enggak kok pendeta, kita enggak hidup dalam kegelapan, kita terang betul nih. Di Amerika ini hidupnya enak betul nih pendeta. Ya. Atau di Jakarta, atau di Kuala Lumpur, mungkin orang-orang yang di dalam kehidupan yang mewah itu nggak pikir lagi tentang kedatangan Yesus, nggak menderita mereka, pendeta, ya, nggak ada kebutuhan-kebutuhan mereka yang membuat mereka perlu untuk masuk kerajaan surga. Kerajaan surga, Yesus katakan, janjikan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Oh, ini orang-orang kaya ini rumahnya itu kamarnya banyak sekali, ya, nggak ada kebutuhan mereka. Jadi apakah masih relevan ini kedatangan Yesus, kabaran tentang kedatangan Yesus yang kedua kali? Satu hal yang dapat kita lihat, ya, bahwa pada saat, kalau kita masih ingat apa yang terjadi 4 tahun lalu, tahun 2020, pada saat COVID datang, maka yang bisa kita lihat bahwa orang kaya sekalipun, pangeran-pangeran pun, ratu-ratu sekalipun, anak-anak kerajaan sekalipun, atau orang kaya sekalipun, tidak bisa terlepas dari kematian karena COVID, ya. Ketakutan orang, ya. Karena kita hidup pada masa COVID itu betul-betul ketakutan, ya. Terus terang saja, ya. Kita semua alami hal tersebut, ya. Saya saja kalau mau keluar rumah, waduh, hebat sekali coba untuk proteksi diri saya dengan masker dan lain sebagainya. Walaupun tetap juga kena COVID saya, ya. Tapi poinnya adalah itulah, kita merasa, gimana nih masa depan kita? Ya, gimana masa depan kita? Orang pada jual rumah mereka murah-murah. Kalau saja saat itu kita pikir
punya pikiran bisnis dan punya modal, mungkin kita udah bisa beli banyak villa-villa di Bali gitu ya, yang saat itu katanya dijual murah-murah sekali. Demikian juga di Amerika Serikat, rumah-rumah dijual murah karena orang pikir, waduh, hidup ini nggak pasti sekali. Ya, segala aspek sistem kepemerintahan, sistem individu, ini research yang tunjukkan kualitas manusia itu, biarpun orang kaya sekalipun, kualitas kehidupan itu tidak pasti. Ya, tadinya mereka bisa berfoya-foya, begitu COVID datang, apa yang bisa berfoya-foya? Nggak bisa, hidup semua di rumah mereka masing-masing. Tidak pasti, takut mau keluar rumah nanti kena COVID dan lain sebagainya. Itulah impact daripada COVID. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa sekaya apapun Anda, seberapa hebat pun Anda, ya, banyaknya rumah atau apapun Anda miliki, kita hidup dalam satu hal yang pasti dari kehidupan ini, satu hal yang pasti daripada kehidupan ini adalah ketidakpastian. Kepastian dari ketidakpastian. Hal yang pasti, dengan kata lain, hal yang pasti dari hidup kita adalah adanya ketidakpastian yang harus kita alami. Ya. Anda masih bisa pasti, masih umur panjang. Nggak bisa kita bilang, saya pasti bisa umur panjang. Nah, dalam Alkitab, kita bisa lihat bagaimana umat-umat Tuhan sekalipun hidup dalam ketidakpastian. Ya. Abraham, dia pikir dia sudah 75 tahun, dia akan pensiun di rumah orang tuanya atau di negaranya. Tapi Tuhan katakan, keluar kamu dari negaramu, dari rumah keluargamu, dan lain sebagainya. Dari kenyamanan, dia harus keluar kepada ketidakpastian. Musa, dari istana Firaun, dia harus lari, berubah dia punya kehidupan ke padang gurun. Daniel, dari kebebasan, dia menjadi tawanan. Elia, satu saat dia bisa mengejek nabi-nabi Baal dan menang, api turun dari langit. Sesudah itu dia lari, ketakutan. Ya. Yusuf, anaknya dikasih, kemudian masuk penjara, jadi budak dan masuk dalam apa? Penjara. Jadi, apa dalam kehidupan kita itu yang pasti? Apa yang kita cari dalam hidup kita? Kekayaan, ya, kekayaankah itu, posisi atau apa? Semua itu tidak ada yang pasti, ya. Semua tidak ada yang pasti. Nah, salah seorang pendiri atau pionir-pionir di Amerika Serikat ini, ya, Benjamin Franklin, apa yang dia katakan? In this world, dia katakan, di dunia ini tidak ada yang bisa dikatakan pasti kecuali kematian dan pajak. Kita harus bayar pajak di Amerika Serikat ini. Kalau Anda tidak bayar pajak itu, wah, bisa ketahuan sekali. Artinya kalau Anda punya social security, lalu Anda harus dipotong setiap bulannya pajak-pajak itu sudah pasti. Itu tidak bisa tidak. Semua yang bekerja dengan social security yang betul tentunya akan bayar apa ya? Akan bayar pajak. Jadi menurut Benjamin Franklin, dia kata di dunia tidak ada yang bisa dikatakan pasti kecuali kematian dan apa? Dan pajak. Kematian itu adalah satu hal yang pasti. Ya, tidak heran Buddha, ya, katakan ini satu statement yang seringkali diatribusikan pada Buddha, ya, Siddhartha Gautama. Dia katakan apa? Hidup adalah ketidakpastian. Kematian adalah kepastian. Yang pasti satu-satunya itu apa ya? Kematian. Kematian. Apapun yang Anda mau coba, mau kaya apa atau apapun, ada satu kuburan, mungkin saya lihatkan juga ya, ada monumen abad ke-18 di Derbyshire Church. Ini adalah kuburan seorang anak wanita. Ya. Apa yang tertulis dalam kuburan tersebut cukup menarik. Ini kalau Anda lihat di bawah itu, ya, saya akan coba besarkan ini gambarnya ya. Ini dia, to Penelope dikatakan, only child of Sir Brooke and Dame Susanna Boothby, ya, born April April 11 tahun ini, ya, meninggalnya apa? She was informed, dikatakan. She was informed and intellect most exquisite. Nah, lalu dikatakan, the unfortunate parents ventured their all on this frail bark and the wreck was total. Artinya, ini, orang tua, gadis yang malang ini, memberanikan diri mereka semua pada tubuh yang lemah ini. Coba untuk buat apa yang terdapat mereka lakukan supaya anak mereka yang bernama Penelope ini dapat selamat daripada masalah penyakitnya atau apa ya yang dialami. Namun kehancurannya dikatakan ya, and the wreck was total. Kehancurannya itu apa? Total. Nggak ada yang mereka telah coba usahakan itu bisa menahan kematian daripada anak mereka, ya. Tidak ada yang bisa, seberapa kayanya Anda sekalipun, ya, seberapa hebatnya Anda sekalipun, tidak ada yang bisa menahan kematian dari Anda. Pendiri Apple saja, ya, pendiri Apple yang sangat kaya raya saja harus apa?
dapat mati. Ya. Siapapun tidak bisa tidak terhindar dari kematian. Jadi kita tidak dapat mencegah. Kita tidak dapat mencegah. Tapi itulah sebabnya kalau kita orang dikatakan oleh Theocritus ya, dia seorang filsuf dan juga poet ya di Greka. Dia katakan apa? Harapan adalah untuk yang hidup. Yang mati tidak memiliki harapan. Jadi kita yang hidup ini sajalah yang masih memiliki harapan. Yang mana menyebabkan kehidupan kita dapat berjalan karena adanya harapan. Saya berharap kalau saya tua, mudah-mudahan saya ada bisa sanggup untuk menghidupi diri saya sendiri sebelum kematian, atau kalau Yesus belum datang, mudah-mudahan saya tidak menjadi beban bagi orang lain. Ya, itu harapan kita mungkin yang dapat kita. Mungkin kita sudah punya penghasilan yang cukup di masa tua kita, di pensiun, tidak menyusahkan ini dan itu dan lain sebagainya. Itulah pengharapan demi pengharapan yang membuat kita mungkin dapat apa? Bergerak. Tapi pengharapan apapun itu dapat gagal. Ya, dapat gagal. Kita pikir, oh saya sudah punya simpanan kok pendeta. Saya sudah punya simpanan cukup banyak untuk hari tua saya. Saya bisa beli rumah, saya bisa bikin apa saja di Indonesia dengan semua uang saya. Tapi besok misalnya tiba-tiba Anda tabrak orang, orangnya mati, Anda disu, Anda harus bayar dan melebihi pembayaran daripada apa yang bisa asuransi mobil Anda bayar. Akhirnya apa? Uang Anda habis. Atau Anda atau anggota keluarga Anda sakit. Ya. Tiba-tiba sakit, kena penyakit. Tidak bisa tidak, Anda harus keluarkan semua simpanan hari tua Anda. Apapun yang kita lakukan, pengharapan yang kita buat terhadap hari tua kita itu kadang-kadang bisa apa? Kadang-kadang bisa punah. Jadi itulah sebabnya. Hanya ada satu pengharapan yang pasti yang dikatakan oleh Alkitab. Alkitab tidak katakan kamu akan bebas dari penyakit selama-lamanya. Nggak bisa kan? Alkitab tidak katakan kamu pasti tidak akan pernah mati-matinya. Lazarus saja yang dibangkitkan Yesus mati lagi ya. Tapi hanya ada satu pengharapan Alkitab yang pasti. Itu apa? Ya, itu kita sudah baca tadi. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita. Blessed hope, pengharapan kita yang penuh bahagia. Pengharapan kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. 1 Petrus 1 ayat 13. Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Jadi pengharapan kita itu kepada siapa? Kepada kedatangan Yesus yang telah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. 1 Yohanes 3 ayat 2 sampai ayat 3 dikatakan ya, bahwa kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Jadi pengharapan kita, the blessed hope itu yang pasti itu adalah kedatangan Yesus. Kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya. Itulah sebabnya pengharapan itulah yang membawa kita untuk tetap fokus. Ya. Ada fokus, ada goal. Apa yang kita melakukan? Bukan supaya saya kaya, bukan saya punya uang yang berlebihan pada saat saya sudah pensiun dan lain sebagainya. Tapi bagaimana itu pengharapan kedatangan Yesus mengatur kehidupan sekarang saya. Sehingga kita berjalan bersama-sama dengan Yesus dalam kedamaian surga. Apapun yang terjadi, mau pensiun, uang saya hilang atau apapun, kita selalu berjalan dengan Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 3 katakan apa? Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu kehidupan, suatu hidup yang penuh pengharapan. Hidup yang penuh pengharapan membawa kita untuk hidup bebas. Ya. Untuk dapat membantu orang lain, ya, memperbaiki karakter dalam diri kita. Jadi pasti. Kenapa? Kedatangan itu sangat pasti. Kedatangan itu sangat pasti. Kenapa? Apa yang menyebabkan kepastian itu? Oleh sebab pertama, kepastian kedatangan Yesus sama seperti pastinya Yesus telah bangkit. Ya. Yesus telah bangkit, maka Dia pasti akan datang. Itu dikatakan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Yesus yang telah bangkit, yang mati dan bangkit adalah Yesus yang sama yang akan apa? Yang akan datang di kali yang kedua. Jadi kalau kematian dan kebangkitan Yesus adalah satu hal yang pasti, maka kedatangan yang kedua kali juga adalah hal yang pasti ya. 1 Korintus 15, tetapi
andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, maka sia-sialah juga kepercayaanmu. Kalau sampai Yesus itu tidak bangkit, ya, maka kita percuma jadi orang Kristen. Tapi karena saudara dan saya sudah menjadi Kristen, karena kita percaya Yesus yang sudah bangkit, maka kita harus percaya Yesus akan datang kembali. Ya, 1 Korintus 15:22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persoalan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kalau Yesus tidak mati, maka kita kita akan mati, atau yang sudah mati, saudara kita yang sudah mati, itu tidak ada pengharapan untuk dihidupkan kembali. Tapi karena Yesus yang telah mati dan bangkit, maka kita yang nantinya akan mati, ya jika dia belum datang, kita akan dihidupkan kembali. Jadi kematian Kristus dan kebangkitan Kristus menjadi kepastian kedatangan Kristus. Poin kedua, bahwa kepastian kedatangan Yesus itu karena pastinya juga kita akan dibangkitkan. Bukan hanya Yesus yang sudah dibangkitkan, tapi kita yang akan dibangkitkan itulah yang menjadi kepastian daripada pengharapan kita. 1 Tesalonika 4 ayat 14-15 kembali kita baca ya. Mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kita yang masih hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-sekali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi saya udah katakan tadi, orang-orang di zaman Tesalonika, Rasul Paulus katakan apa? Mereka rasa kasihan, sedih sekali yang sudah meninggal. Aduh, nanti mereka belakangan ini, atau nggak masuk surga nanti kalau pada saat Yesus datang kita, ya itu pengharapan mereka ya. Kalau kita nanti masuk surga, kita duluan tuh nanti masuk dalam kerajaan surga. Kasihan dong mereka yang sudah mati. Yesus melalui Rasul Paulus katakan, tidak. Kalian sama-sama akan masuk dalam kerajaan surga. Nggak ada perlombaan. Ya, sama-sama. Orang benar semua akan masuk bersama-sama dalam kerajaan surga. Yang mati dibangkitkan, yang hidup nanti diangkat bersama-sama. Menurut 1 Tesalonika 4 ayat 14-15. Jadi kepastian kebangkitan kita itulah yang sudah dinyatakan, itu menyatakan pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti. Ya, 1 Tesalonika 4 ayat 16 katakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Kenapa saya kasih tanda-tanda merah ini? Mungkin Anda tanyakan, tanda berseru, berbunyi. Kenapa? Karena kedatangan Yesus yang kedua kali itu adalah sesuatu yang akan kita lihat. Ya. Wahyu 1 ayat 7 katakan, lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Itu peristiwa yang akan terlihat, peristiwa yang akan terdengar. Kedatangan Yesus itu bukan seperti banyak orang Kristen saat ini yang katakan, yang seperti kita sudah pernah pelajari, secret rapture. Tiba-tiba Yesus diam-diam, dia comot yang satu, dia comot orang ini, dia comot satu-satu naik dalam kerajaan surga. Seperti film Taken dan lain sebagainya. Tidak. Kita akan bisa melihat, kita bisa akan mendengar kedatangannya. Dia tidak sembunyi-sembunyi. Ya. 1 Tesalonika 4:16. Pada waktu tanda diberi, pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Jadi itu betul-betul kedengaran, audible event. Ya. Audible event. Matius 24:31 katakan, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Jadi lihat sini, pertama, pengharapan kita itu pasti. Kenapa? Karena seperti Yesus yang telah pasti bangkit, nah pengharapan kita juga pasti. Dan itu kepastian juga, itu adalah karena kita pasti akan apa? Pasti akan yang mati, atau kita kalau kita mati, pasti akan dibangkitkan. Dan yang ketiga, dan yang terakhir, ya, kepastian pengharapan kita, karena adanya kepastian kebersamaan kita. Kepastian kebersamaan kita. 1 Tesalonika 4:16-17 katakan, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Lalu apa? Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan apa? Bersama-sama dengan Tuhan. Jadi coba kita lihat begitu hebat kepastian pengharapan kita. Tuhan mau supaya saudara dan saya yang memiliki kepastian tentang kedatangannya kedua kali. Kenapa? Karena itulah yang sudah dinyatakan dalam firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan sangat pasti
berbicara tentang kebangkitan tersebut ya. Tidak heran seorang penulis dia katakan apa ya? Faith menurut Pastor Chuck Swindoll dikatakan faith is the cement. Iman adalah semen yang kita campurkan iman dan pengharapan yang akan mengeras dikatakan. Itu seperti semen kan akan apa? Semen itu akan mengeras ya. Jadi iman adalah semen yang kita campur dengan hope pengharapan yang akan mengeras menjadi satu apa? Kepastian. Kalau kita merasa kurang pasti tentang kedatangan Yesus, mungkin iman kita masih lemah, hope atau pengharapan kita juga masih apa ya? Masih kurang ya. Tapi kalau kita memiliki iman dan kepastian dan pengharapan ya, maka kepastian itu apa ya? Akan menjadi bagian kita. Tidak heran 1 Tesalonika 4 ayat 18 katakan, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Kita diminta untuk saling menghibur satu dengan lain ya. Kenapa? Karena begitu banyak di antara saudara dan saya yang berduka. Ya, kita berduka karena sebab kehilangan saudara kita. Tuhan tidak katakan, oh jangan menangis. Tidak. Yesus sendiri bersimpati. Yesus sendiri yang sudah mau membangkitkan Lazarus sekalipun dia masih menangis. Karena dia bersimpati juga dengan keadaan umat manusia yang menderita oleh sebab akibat-akibat dosa. Ya. Tetapi marilah kita menghadapi saudara-saudari kita yang sedang yang masih dalam keadaan berduka hingga saat ini. Hiburkanlah dengan pekabaran firman Tuhan, dengan kepastian kedatangan Yesus 2 kali yang akan mempertemukan kita kembali dengan orang-orang yang kita kasihi. Dan biarlah janji ini menjadi kekuatan bagi kita untuk terus berjalan dalam satu perjalanan iman dengan Tuhan kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus.